Ada orang datang bawa uang satu yang bilang, Bapak saya ulah tanah ini, langsung ambil. Padahal kita tidak tahu di tanah itu ada apa. Kalau seandainya kita yang punya tanah tahu bahwa di situ isinya banyak, satu yang tidak ada harga, kan kurang lebih begitu. Jadi kalau harapan saya itu sebenarnya, kalau ada orang-orang yang mungkin penasaran tempat bagus kah atau bagaimana, dia anak ada suruh sekolah, ambil jurusan ini supaya dia bisa mengerti sendiri, pulang dia tahu bahwa ini ada peluang di satu tempat, ini begini, putarannya nanti begini, hasilnya begini. Ya itu kalau saya lihatnya lebih ke sana. Oke, selamat siang. Siang kakak. Saya mau tanya-tanya tentang geologi. Tapi sebelumnya mungkin Ade bisa perkenalkan diri Ade, punya dasar ilmu geologi dari mana dan lain-lain. Sebelum kita bicara, orang kenal siapa Ade dan siapa itu geologi. Nanti ke depan kita bahas tentang itu. Sebelumnya saya perkenalan diri, saya Dondi Charles Duwiri. Kalau dari pengalaman saya sendiri geologis. Ya kalau kita tahu ada geologis ya geologis karena ceritanya tamat dari jurusan geologi. Ya saya kuliah di Universitas Pajajaran dulu, ambil S1 geologi di sana. Lebih banyak kalau kita bicara geologi ya ilmu kebumian lah. Tadi bilang tentang geologi tentang kebumian. Kira-kira apa itu kebumian? Maksudnya detailnya apa? Ya, kalau kita cerita secara umum ini sebenarnya kalau cerita geologi ini kita cerita tentang bagaimana bumi ini ada pertama kali, bagaimana ceritanya bumi ini bisa terbentuk, terus terbentuknya karena apa. Jadi kalau ilmu geologi ini mungkin kita cerita orang lebih banyak bicara, orang kalau umum tahu kan tambang, lebih ke sana. Padahal kalau kita bicara geologi ini banyak kaitannya dengan bumi ini sendiri, bagaimana proses terbentuk awalnya, susunannya seperti apa. Kita bicara bumi ini, ya kita di atas apa, umpama contoh ya paling dasar kalau kita belajar geologi dasar, kebetulan saya juga mengajar mata kuliah itu ya. Jadi kalau kita bicara geologi, bumi ini dia nongkrong di atas cairan ya, kurang lebih seperti itu, jadi sifatnya mobile. Makanya dari bentukan awal inilah ada variasi terbentuk batu. Paling umum kalau kita geologi ini kadang kita bercandanya itu bilangnya dokter batu kayak ini. Kalau batu anak geologi harus tahu itu batu apa, kenapa bisa ada, ceritanya bagaimana. Nanti perkembangan ilmunya nih, karena tadi ceritanya bumi, ya batu ini seperti apa, batu ini hubungannya dengan apa. Terus kalau kita cerita lagi ke depannya, dia bergerak, berarti apa hubungannya ke sana. Jadi kalau umpama yang umum kita cerita-cerita tentang geologi ini, kalau orang tahu kan tambang, oke lah kita bicara emas, bicara minyak, bicara bauksit, bicara besi. Nah itu kurang lebih kita belajar di geologi ini terbentuknya karena apa ceritanya. Nah di luar mineral atau di luar minyak, kita juga bicara tentang gempa. Bumi ini kan bergerak, dinamis, ada struktur-struktur yang terbentuk, ada patahan-patahan, ada tabrakan lempeng. Dia ke depannya kita bisa bahas ini. Kalau dia bergerak, nanti patah kah, tidak kah? Nah, kalau di geologi kita bilang itu dia nama sesar. Nah, itu nanti arah ilmunya lain lagi. Jadi, kenapa dibilang ilmu bumi? Karena hampir semua di bumi ini orang bahas. Kurang lebih seperti begitu, itu geologi. Oke. Kalau itu bumi secara umum, kalau mungkin di Papua kira-kira apa yang kita bisa dapat apa ambil atau dikaryakan dari ilmu geologi? Kalau di Papua sendiri kalau kita cerita secara umum ya, orang semua tahu Freeport. Itu paling gampang lah kalau kita cerita geologi nih. Freeport berarti emas, tembaga. Nah, pembentuknya seperti apa? Ceritanya bagaimana? Nah, ini ada banyak variasi dalam bentukan-bentukan emas. Kalau kita belajar lebih dalam dari ilmu geologi ini kan kita tahu ada emas primer, ada emas sekunder. Nah, Freeport salah satu yang primer. Primer dia terbentuk langsung begitu dengan bentukan yang ada. Nah, di luar Freeport kalau kita bicara emas atau yang lain-lain, kalau sudah ada mineralisasi itu besi pasti ada. Nah, kalau kita bicara di sini kan di Sarmi ada pasir besi. Terus kalau kita bicara nikel kan, contoh tempat saya perusahaan lagi kerja sekarang ya, kurang lebih daerah Depapre dan sekitarnya, Karatabla Supa. Terus kalau di Nabire juga kita juga ada nikel juga ada, tapi di beberapa tempat ada emas juga ada. Kita kalau bilang yang lagi rame sekarang tambang-tambang itu kan ya tapi masih ilegal ya, tambang emas placer. Placer ini sekunderinya. Jadi yang tak lepas dari yang aslinya dia lepas. Nah itu kan ada di Yaukimo, ada di daerah Agats, daerah pokoknya daerah selatan itu ada juga lah yang lagi rame sekarang. Dulu kan pertama itu Nabire, orang awal mula tahu emas. Nah di luar mineral di Papua ini, di luar mineral sebenarnya kita ada batu bara juga. Itu daerah Bongo, Sarmi. Nah, itu ilmu yang kami pelajari juga dalam geologi ini. Jadi
Kalau kita bicara peluang kayak Mambramo, batu bara banyak. Tapi ya itu, apa? Kalau dari sisi keilmuannya, dari kita geologi kita tahu keterdapatannya ada. Nah, tapi pengembangannya itu nanti dipelajari pada saat mungkin orang belajar geoekonomi atau bagaimana sistem ke depannya. Jadi kalau kita bicara Papua, ilmu yang akan dipakai di kita sendiri, yang paling sederhana dan paling gampang sebenarnya batu. Tambang batu kan di Papua ini banyak. Ada batu yang kelas A, kelas B, timbunan lah orang pakai biasa buat kerja. Nah, batu ini kan ada kelasnya, yang untuk pakai aspal, yang untuk pakai apa. Nah, kita inilah yang kurang lebih meneliti dia. Kekuatan batunya bagaimana, tahan tidak kalau kita pakai, kurang lebih. Nah, contoh kayak Jembatan Merah. Itu batu kan mereka hanya pakai dari Dosai. Kenapa? Dia grade A. Kalau tidak salah ini, saya sekali kan kelas batunya lebih bagus, kekerasannya lebih batu bagus. dia punya golongan apa kelas? Ada kelas sendiri lagi. Batu ini bukan orang kan kadang cuma lihat batu timbunan sudah timbunan angkut, tidak. Tapi kalau dari sisi grade, ada grade yang kuat tekan, ketahanannya seperti apa. Kalau dia kena air, korosi atau tidak, lapuk atau tidak, Saya begitu. baru tahu kalau batu juga ada. Memang begitu. Jadi kadang orang kan berpikir banyak orang berpikir kalau kayak geologi tambang lah, orang tuh sudah pikir emas, sudah pikir yang kayak arah besi, yang punya kelasnya uang banyak lah. Nah, Padahal yang paling sederhana batu saja itu diteliti. Tidak usah jauh-jauh, kita Papua ini orang bilang batu karang ini, batu gamping kalau kita bilang dalam geologi. Itu saja grade-nya ada. Ada yang bisa dipakai untuk timbunan yang baik seperti apa. Ada kelas dolomit, ada kelas-kelas nama dalam batu itu sendiri. Jadi kalau kita cerita geologi luas sekali dia cakupan. Makanya kadang kalau kita masuk kita juga ya kayak saya dulu kita pilih pas nanti terakhir kita mau kemana arahnya. Yang logamnya kah, gimana kayak kalau kita kembali ke Papua, peluang-peluang yang kita punya sementara di Papua ya mungkin gitu, logam, batu bara, terus kita bicara minyak. Kalau minyak kan ada beberapa cebakan di Papua ini sendiri. Terus kalau bicara yang paling sederhana ya batu. Batu Papua ya Dosai lah khususnya itu terkenal di Papua sini. Begitu kira-kira. Tidak sembarang batu orang ambil, tidak begitu. Jadi ada beda batu yang mereka pakai timbunan, ada beda batu yang untuk dipakai untuk pengerasan itu lain lagi. Kira-kira begitu. Itu bayangan sederhana lah. mantap. Terkait dengan kelangsungan sumber daya alam di Papua, bagaimana orang geologi melihat hal ini? Sebenarnya kalau yang saya lihat dari sisi saya, maksudnya dari sisi kita pengalaman kerja, ya saya sudah lumayan lah kalau bilang jalan ya lumayan lama. Dari 2008 kita sudah keliling, saya baru kembali Papua ini kalau jujur baru 2017. Jadi kalau umpama bayangan secara umum seperti apa atau banyaknya itu terekannya kita belum, sebenarnya kalau jujur bicara yang sudah tereka ya Freeport. Dia sudah tahu bahwa dia bakal berapa tahun lamanya, kira-kira dia akan bagaimana. Sebagian besar di Papua ini sumber dayanya itu kita sendiri belum tahu. Ini jujur cerita. Jadi orang selalu bilang kan Papua kaya. Yang mana kalau kita mau tanya? Berapa banyak? Tahan berapa tahun? Itu belum pernah. Nah, itu yang Jadi kalau umpama secara ilmu sebenarnya kesusahan kita di Papua ini kan ada sisi adat, sisi budaya. Nah, karena ketidakmengertian tentang ilmu ini, kadang-kadang orang kan ambil saja. Ada uang 200, 300 orang ambil tempat. Padahal peluang di dalam situ lebih banyak karena kita tidak tahu isinya berapa banyak begitu. Karena kita tidak meneliti juga tempat itu. mungkin ada harapan-harapan atau apa yang bisa diceritakan untuk orang Papua mengenai geologi. Tempat ini macam beginilah. Saya selalu cerita ke saya mahasiswa nih. Saya ada orang yang umpama dia kampung ini saya tahu bahwa kalau kita cerita geologi, dia kampung ini ada peluang. Umpama anak-anak dari Mambramo. Kalau kita bicara Mambramo ke hulu kan Dabra. Itu tempat yang ada emas. Saya selalu cerita ke orang, kamu belajar ini, kamu ambil bidang, kalau bisa kamu ambil di emasnya atau belajar di mineralnya lebih dalam. Jadi kalau kamu pulang, kamu tahu kamu punya peluang seperti apa. Nah, kita di sini banyak yang istilah begini macam saya ini. Saya mengerti, saya tahu cara olahnya, tapi saya tidak punya tanah, saya tidak punya tempat. Jadi kalau bisa orang-orang yang punya tempat ini yang belajar supaya bisa maju barang ini. Dan dari sisi deal itu kalau saya lihat ini selama ini kan, ini minta maaf bukan mengecilkan atau apa, tapi memang semua butuh. Ada orang datang bawa uang satu yang bilang, Bapak saya ulah tanah ini, langsung ambil. Padahal kita tidak tahu di tanah itu ada apa. Kalau seandainya kita yang punya tanah tahu bahwa di situ isinya banyak, satu yang tidak ada harga, kan kurang lebih begitu. Jadi kalau harapan saya itu sebenarnya, kalau ada orang-orang yang mungkin penasaran tempat bagus kah atau bagaimana, dia anak ada suruh sekolah, ambil jurusan ini supaya dia bisa mengerti sendiri, pulang dia tahu bahwa ini ada peluang di satu tempat, ini begini, putarannya nanti begini, hasilnya begini. Ya itu kalau saya lihatnya lebih ke sana. Jadi banyak saat mahasiswa nih kayak tadi ada berapa orang yang saya sapa itu memang saya bawa mereka karena mereka punya tempat, ceritanya itu ada peluang. Dan berpikirnya masih saya lihat rata-rata itu ada perusahaan, mereka berusaha masuk situ. Kalau bisa buka sendiri kenapa tidak?
Saya kebetulan karena di perusahaan kita tahu bahwa ada perkembangan profesi dengan dinas, kadang dinas SDM kan, karena kita masih diskusi juga cerita-cerita. Nah ada yang baru sekarang itu namanya izin pertambangan rakyat. Itu rakyat boleh mengelola dia punya tempat. Tapi izin pertambangan rakyat ini harus ada dalam wilayah pertambangan rakyat. Nah wilayah pertambangan rakyat ini yang kasih keluar dinas atas usulan masyarakat. Nah masyarakat tidak tahu isi apa, siapa yang mengusul. Jadi WPR-nya tidak ada. Sementara begitu ke depan WPR sudah disahkan DPR, kan DPR yang sahkan tempat itu. Sahkan WPR wilayah pertambangan ini. DPR sahkan lokasi itu tidak masuk, tidak bisa kita buat izin. Jadi memang kalau dari saya sendiri sebenarnya itu kalau dinas semua pemerintah ini bekerja sama dengan baik dengan ilmu terkait ini, baru kita bikin dia punya zona dengan baik, bikin WPR yang baik, saya rasa bisa maju. Jadi ke depannya ya kita orang Papua yang olah sendiri, kan tambang rakyat namanya. Saya ingat sekali Pak Kadis itu cerita dan saya juga dia bilang, saya kok orang mana? Sabar dulu, kok bicara tempat itu, kok orang situ? Ya kasarnya begitu, ya orang situ lah yang ngusul biar bisa lebih kuat. Sekarang kalau saya orang luar masuk ke Ondo Trakasi sama saja kan begitu kurang lebih. Jadi memang kalau dari sisi ilmu geologi ini ya berkembangnya banyak lah. Di luar peluang kalau kita cerita sekarang, saya cerita emas karena memang lagi rame. Tidak tahu kalau ke depan batu bara yang rame, tidak tahu kalau ke depan minyak yang rame. Karena peluang-peluang itu ada di Papua. Cuma belum dipakai, belum pembangunan yang paling sederhana, jalan-jalan, jembatan. Itu kan kalau kita bicara geologi ada geologi teknik. Ini yang hitung kuat bangunan itu seperti apa. Nanti kalau umpama ada struktur atau ada gempa itu nanti kuatkah tidak? Gitu ilmu yang dipelajari juga dalam kita. Jadi proses perkembangan geologi ini kan ke depan ya bisa dibilang banyak dia punya peluang-peluang. Di luar kita bicara yang menghasilkan uang langsung ini, ya logam ini, logam kah, batu bara kah, minyak. Di luar itu ya bangunan, jembatan, jalan. Itu geologi juga pelajari. Jadi sebenarnya geologi maksudnya bukan dalam aplikasinya tuh bisa kemana aja. Bisa kemana saja. Karena itu makanya saya bilang ilmu bumi. Jadi apa yang di bumi ya dong bahas lah. Kita bahas kurang lebih ya. Jadi cerita-cerita kasarnya macam gempa, kenapa bisa gempa? Nah, itu kan kita bisa lihat dari ilmu geologi inilah kita pelajari ada tabrakan lempeng ini bergerak, akhirnya bergeser, akhirnya bergetar. Kira-kira daerah ini rawan atau tidak? Nanti ke depannya bagaimana? Itu kita di geologi belajar barang itu kurang lebih begitu. Jadi menarik sebenarnya. Tapi belajarnya lumayan berat, tapi bisa. Tapi kalau kita punya potensi, kita tahu kita punya potensi dengan belajar geologi ini, sebenarnya itu kan penting untuk mengembangkan apa yang kita punya. Memang kalau dari sisi ilmu itu yang saya bilang apa? Kalau kita kompak ini, baku backup lah istilahnya. Ini sudah aman sekali, kira-kira seperti itu. Jadi kita punya apa ya? Peluang di Papua ini sementara masih banyak. Kita penduduk sedikit toh. Jumlah orang sedikit. Barang ada banyak. Cuma belum tahu sebelah mana. Coba bayangkan kalau umpama kita betul semua mengerti. Baru macam di kakak po kampung ini. Ternyata ada peluang. Kakak lah. Kakak bisa bawa 20 orang. 20 orang maju. Ada tempat lain yang siapa lagi yang bisa olah? Ada 30 orang. Kita lama-lama kita tidak terlalu bergantung ke PNS ya. Minimal bisa jalan di luar jalur itu dan bisa regulasi kayak tadi. Regulasi izin pertama itu sudah. Jadi ada peluang-peluang yang sebenarnya bisa dipakai tapi tidak kita manfaatkan. Kurang lebih seperti itu. Karena tidak mengerti. Bukan karena tidak tahu. Belum mengerti dan memang belum ada yang memberitahu bahwa ini ada peluang begitu. Karena ya kalau jujur kan pendidikan salah satu jalan untuk menyampaikan hal-hal seperti begini begitu. Makanya ya kalau ada anak muda yang memang masih rasa mampu, sekolah lagi biar ilmu tambah tuh, kita bisa baku backup masing-masing di bidang masing-masing lah kurang lebih. Teman-teman yang di ekonomi bisa bantu hitung kira-kira kalau ada sekian ini olahnya bagaimana, teman-teman dari hukum bisa bantu urus dia punya izin sepertinya bagaimana, jalurnya seperti apa, kalau ada hutan bagaimana membukanya. Ini kan sebenarnya sinergitas berapa bagian jurusan yang jadi satu sebenarnya dalam tambang. Kalau kita bicara tambang secara ini ya, secara langsung. Cuma banyak yang belum mengerti bahwa ini saling berkaitan. Jadi ilmu ini menarik secara keterdapatan, secara aplikatifnya menarik juga. Karena kemungkinan untuk ada pekerjaan, kemungkinan untuk dapat hasil di ilmu ini banyak. Istilahnya ini motivasi buat kita semua bahwa kita harus kuasai kita punya tempat ini. Kebetulan kita punya tempat Papua ini kaya. Dan itu betul kaya. Cuma proven bahwa itu betul kaya itu seberapa kita belum punya untuk sementara. Mungkin ada di beberapa tempat, tapi kalau tempat-tempat baru, ya saya rasa perlu penelitian lebih lanjut. Mungkin begitu. Kira-kira begitu. Terima kasih untuk Hormat dibeli. Terima kasih sudah datang cerita-cerita. Ini penting untuk kita mengembangkan. Semoga yang ini bisa jadi informasi juga tentang apa itu geologi dan ketertarikan mereka untuk belajar. Ya, ilmu geologi. Terima kasih banyak. Oke, selamat siang Ade. Selamat siang juga.
Siang ini saya datang di kampus Universitas Togesler ini ketemu Ade kebetulan. Saya mau tanya-tanya dengan tanya-tanya ke Ade tentang geologi. Karena Ade mahasiswa di geologi, kan? Ade tolong jelaskan apa itu. Siapa? Perkenalkan diri. Oke, terima kasih juga Kakak atas kedatangannya di Universitas Togesler di Papua. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Iseki Gie. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, program studi Teknik Geologi. Kalau geologi sendiri, khususnya kalau kita selesai dari geologi itu kita mempunyai, bisa dibilang lahan pekerjaan itu sangat banyak. Karena kita geologi ini dia merangkul semua ilmu yang ada di bumi. Jadi lebih khususnya biasa ada di lingkungan, biasa ada di BMKG, biasa ada di Freeport, biasa ada di minyak bumi dan gas yang ada di Bintuni. Jadi semua itu mereka pelajari dari geologi. Jadi menyangkut tentang bumi, disitulah orang geologi pelajari. Saya lihat Ade tertarik sekali untuk belajar geologi. Mungkin apa yang menjadi dasar sampai Ade suka sekali dengan geologi? Awal pertama saya tertarik dengan geologi itu pada saya masih SD. Seketika saya lihat di lingkungan sekitar saya, itu banyak sekali potensi yang mungkin saya harus manfaatkan. Tapi bagaimana kalau saya mau manfaatkan, kalau saya tidak tahu saya harus bagaimana? Makanya itu saya harus pelajari. Seketika itu saya bertanya-tanya, mungkin ilmu yang mempelajari tentang tanah, batu itu di mana. Seketika itu saya sudah dapat gambaran pemahaman tentang geologi. Makanya itu sayang sekali kalau saya sebagai putra Papua khususnya ini, kalau saya tidak pelajari tentang alam sekitar di lingkungan saya sendiri, saya rasa itu sangat menyesal. Makanya itu di saat itu memang saya punya niat sekali dan mimpi bahwa saya harus menjadi seorang geologi yang luar biasa di tanah Papua, supaya jangan orang lain datang mau tipu kita dengan cara bagaimanapun, karena kita sudah pelajari tentang kita punya tanah sendiri. Mungkin ada saran atau ajakan ke teman-teman atau adik-adik doi yang mau kuliah untuk masuk ke geologi, bagaimana tadi? Untuk adik-adik, menurut saya banyak adik-adik yang sekarang mungkin masuk ke kuliah, kadang ikut arus sama kakak, karena mungkin faktor mungkin pekerjaan hanya ada di kota, seperti mungkin ekonomi dan lain-lain sebagainya. Tapi karena kurang adanya pemahaman tentang geologi, makanya itu peminatnya kurang banyak. Tapi ini ada saran yang bagus buat adik-adik bahwa geologi ini adalah ilmu yang bisa dibilang ada dalam kita punya diri. Saya siapa? Ketika kita menyadari bahwa saya siapa, maka apa yang harus saya lakukan itu seperti apa. Makanya itu saran buat adik-adik, biar mau belajar tinggi-tinggi sebagaimanapun, kalau kau tidak tahu apa isi dari kau punya sumber daya alam yang ada di tanah Papua itu sama saja kau bukan Tuhan di atas kup tanah. Makanya itu kau harus tahu tentang sumber daya alam yang ada di dalam kupu tanah. Makanya saran buat adik-adik, mari kita belajar, kita punya isi dalam kita punya tanah ini. Kita harus mempelajari supaya di suatu kelak kemudian kita akan menjadi Tuhan di atas kita punya tanah, supaya kita dapat mengolah sumber potensi alam yang ada kita punya tanah sendiri. Seperti begitu.